Saya Tri Agus Sinharto akan memaparkan tentang problematika hukum pemilihan antara norma dan aplikasi yang terjadi di masyarakat. Memahami hukum, kita harus mengenal dengan yang namanya norma. Ada norma hukum, ada juga norma sosial. Norma hukum adalah sebuah peraturan yang dibuat oleh negara yang sifatnya tegas, memaksa, bahkan ada sanksinya. Sanksinya bisa dipenjara, membayar denda tertentu. Itu namanya norma hukum. Berbeda lagi dengan norma sosial. Norma sosial adalah sebuah aturan atau panduan hidup yang biasanya tidak tertulis di masyarakat. Nah, Indonesia dengan beraneka ragamnya adat istiadat memungkinkan banyaknya norma sosial yang ada. Kebiasaan atau tradisi merupakan sumber hukum tertua. Setiap daerah, setiap golongan mempunyai kebiasaannya sendiri-sendiri yang berbeda satu dengan lainnya. Telah dikemukakan bahwa kebiasaan adalah sumber hukum di samping undang-undang. Lalu, bagaimanakah kalau terjadi konflik antara hukum kebiasaan dengan undang-undang? Kalau undang-undang tersebut berisi ketentuan-ketentuan yang sifatnya memaksa dan bertentangan dengan hukum kebiasaan, maka undang-undang mengalahkan hukum kebiasaan. Perbuatan pidana pemilihan kepala daerah telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Undang-undang ini berlakunya didasari atas asas lex specialis derogat legi generali, yang artinya hukum yang sifatnya khusus mengesampingkan hukum yang sifatnya umum. Jadi, perbuatan pidana terkait dengan pemilihan kepala daerah hanya diatur melalui Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, bukan diatur di KUHP. Pemilu serentak 2019 menempatkan posisi penerima uang atau materi lainnya tidak terjerat oleh undang-undang. Kondisi ini berbeda dengan penerapan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Pemilih yang menerima tetap akan mendapatkan sanksi pidana. Pemberi dan penerima sama-sama dapat dikenakan pidana dengan ancaman penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan, dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.
Oleh karena itu, sosialisasi terkait regulasi pemilihan harus terus dioptimalkan, karena masyarakat dipandang mengetahui hukum. Bawaslu dan jajaran memiliki keterbatasan untuk mendapatkan temuan terkait dengan mahar politik karena banyak dilakukan secara tidak terbuka. Bawaslu berharap masyarakat yang mengetahui adanya praktek mahar politik dapat membuat laporan kepada Bawaslu maupun jajarannya. Dalam pemilihan kepala daerah, pejabat BUMN, BUMD, ASN, anggota kepolisian, TNI, kepala desa atau lurah, dan perangkat desa atau sebutan lainnya, rawan bertindak tidak netral. Pengawas di tingkat manapun harus berani bersikap tegas akan netralitas ASN, karena akan besar kemungkinan bersinggungan dengan aparatur ASN, baik di tingkat desa, kecamatan, yang memiliki kepentingan politis pada calon bupati maupun calon wakil bupati. Pada saat kampanye pemilihan kepala daerah, ada beberapa hal yang harus dihindari, bahkan dilarang oleh regulasi. Yang pertama terkait dengan mempersoalkan dasar negara Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Itu sudah final. Kedua, menghina seseorang akan agama, suku, ras, golongan, dari calon gubernur, calon bupati, calon wali kota, dan atau partai politik. Jelas, negeri ini berbineka tunggal ika. Artinya tidak diperkenankan jika dalam kampanye menghina akan agamanya, sukuannya, atau rasnya. Ketiga, melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, atau kelompok masyarakat. Keempat, menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, dan atau partai politik. Itu tidak bisa dibenarkan. Kelima, mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum. Keenam, mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintah yang sah. Ketujuh, merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye. Ini sangat rawan sekali terjadi. Kedelapan adalah penggunaan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintahan desa. Selanjutnya adalah menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan untuk kampanye. Ini tidak bisa dibenarkan. Kemudian melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan atau dengan kendaraan di jalan raya. Ini juga tidak diperbolehkan. Yang terakhir adalah melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi dan atau KPU kabupaten kota. Sanksinya sudah jelas diatur. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan mengenai problematika hukum pemilihan antara norma dan aplikasinya. Semoga bermanfaat bagi saudara sekalian. Tetap semangat, salam awasi. Bersama
Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegak